Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang keempat sampai 7. Ibrani 13 ayat 4 sampai 7. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Judul renungan kita hari ini adalah Melewati Ujian Hidup Kita, ditulis oleh John P. King. Sahabat suara kasih, aku sangat menghormati orang-orang yang menjalankan sekolah mengemudi, dan mengajari orang lain cara mengemudi. Karena aku juga punya pengalaman mengajari anak-anakku cara mengemudi. Izinkan aku bercerita tentang petualangan ini. Pengalaman ini adalah petualangan yang menguji kesabaran, pengertian, dan manajemen kemarahan. Bagi kamu yang sudah melewati perjalanan ini pasti setuju, bahwa pengemudi baru biasanya akan cenderung mengerem keras dengan tiba-tiba, posisi mobil bahkan bisa melayang ke posisi lain, ketika melakukan rem mendadak secara berlebihan. Lalu suatu kali, aku mengulurkan tangan dan mengambil kemudi, dan mulai mengendalikan mobil di saat-saat yang genting. Tapi di tengah latihan, aku disadarkan dengan sebuah pemahaman, bahwa pelajaran yang paling berharga adalah tahu kapan harus memerintah untuk melakukan dan tidak melakukan apa-apa. Satu-satunya cara bagi anak-anakku belajar mengemudi adalah jika mereka melakukannya sendiri tanpa campur tanganku. Kesalahan harus dibuat, walaupun satu kesalahan bisa menyebabkan kami terluka.
Tapi akan ada pelajaran yang bisa dipetik dari sana dan itulah tujuannya. Pemahaman itu membantuku melihat sesuatu tentang bagaimana Tuhan bergerak dalam hidup kita. Aku tak lagi dihantui keraguan ketika mendampingi anak-anakku belajar mengemudi, karena aku percaya Tuhan selalu bersama dengan kami, seperti pesan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5b-6 menyampaikan kebenaran itu dengan pesan bahwa, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan akan selalu bersama dengan kita, dan Dia akan datang menolong kita saat kita membutuhkannya. Tapi aku juga percaya bahwa ada saat-saat ketika Dia tidak akan melakukan apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kita akan belajar dan bertumbuh? Karena itulah Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mungkin saat ini kita sedang dalam situasi yang beragam. Ada di antara kita yang tidak punya uang untuk membayar tagihan, ada yang membenci pekerjaan saat ini, atau lebih buruk lagi tidak punya pekerjaan. Hubungan kita dengan keluarga penuh konflik, penganiayaan terjadi di mana-mana, dan si iblis terus meyakinkan kita untuk jatuh dalam dosa. Sahabat Suara Kasih, hidup kita penuh guncangan. Jika kita tidak menyadari kebenaran firman Tuhan, mungkin kita akan berkata bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Untungnya Tuhan tidak pernah melakukan hal itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia berjanji tidak akan pernah melakukannya. Marilah kita renungkan alasan kenapa Tuhan tampak diam, tak melakukan dan mengatakan apa-apa adalah supaya kita belajar dan bertumbuh sendiri. Iman kita sedang diuji di dalam perjalanannya. Kalau keadaan menjadi semakin tak terkendali, Dia bisa dan akan mengambil alih kemudi tersebut. Sembari menjalaninya, mari menemukan kebahagiaan yang ditulis oleh Yakobus tersebut, bahwa pada akhirnya, kita tidak akan kekurangan apa-apa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.